Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Apriza dengan NIM 09105803230027, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sedenari Rapang. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan instruksi tugas saya pada mata kuliah Sistem Politik dan Hukum di Indonesia. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang materi politik hukum dan sistem hukum nasional. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu sistem hukum. Jadi, pengertian dari sistem hukum adalah sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang dibuat untuk mengatur oleh suatu pihak, baik secara tertulis maupun tidak. Nah, apa sebenarnya sistem hukum? Jadi, menurut Lawrence and Friedman, sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan keadilan, ketertiban, dan kebermanfaatan sosial. Nah, apa sih dari 3 poin tadi yang teori dari Lawrence and Friedman? Jadi yang pertama adalah struktur hukum. Struktur yang berfungsi sebagai kerangka kelembagaan yang menopang tegaknya sistem, juga sebagai tulang punggung yang menjaga agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah substansi hukum. Substansi hukum adalah isi atau materi hukum yang berupa kebijakan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat. Nah, yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum adalah nilai, sikap, atau perilaku masyarakat serta aparat hukum yang mempengaruhi bagaimana hukum dapat dijalankan dan diterapkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan sistem hukum kontinental dan Anglo-Sakson. Jadi perbedaan utama dari antara sistem hukum kontinental dan Anglo-Sakson terdapat pada sumber hukum, struktur peradilan, peran hakim, serta metode penerapan hukumnya. Kita masuk yang pada pertama, itu sistem hukum kontinental. Jadi, sistem hukum kontinental menekankan kepastian hukum melalui peraturan tertulis yang rinci, sehingga hakim tidak membuat hukum tetapi menerapkannya. Sistem hukum kontinental lebih mengutamakan kepastian hukum melalui peraturan tertulis dan kodifikasi. Sedangkan sistem Anglo-Sakson menekankan keadilan melalui keputusan hakim mengacu pada kasus-kasus sebelumnya, sehingga hakim memiliki peran lebih besar dalam mengembangkan hukum. Sistem Anglo-Sakson lebih mengutamakan keadilan melalui praktik dan jurisprudensi. Nah, selanjutnya adalah politik hukum nasional. Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar yang dibuat dan dijalankan oleh penyelenggara negara dalam bidang hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, penegakan hukum secara konsisten untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber utama hukum dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur negara dan hukum. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah politik hukum nasional adalah kebijakan strategis yang dibuat oleh negara untuk mengarahkan pembentukan, penerapan, penegakan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai sosial dan tujuan negara. Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berdasarkan pada Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dan konstitusi negara yang diimplementasikan melalui struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi sumber juga yang saya dapatkan untuk materi ini itu berasal dari PowerPoint daripada modul 3 yang diserahkan oleh dosen pengampu, juga dari beberapa jurnal yang saya dapatkan di internet. Mungkin itu saya bisa sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman menonton video ini. So, see you in next video.